Bagaimana keadaan Ibu Irma? Masih belum sadar, Dik. Bu. Kita di mana ini? Kita ada di rumah Andi, Bu. Temen SMA aku dulu. Ibu masih inget kan? Alhamdulillah, Ibu sudah siuman. Mulai sekarang, Ibu sama Irma gak usah cemas lagi. Kalian boleh tinggal di rumah ini. Dan besok, kita ke dokter ya Bu, untuk memastikan kesehatan Ibu. Terima kasih ya, Nak Andi. Sama-sama Bu. Kamu baik sekali. Tapi Nak Andi, Ibu masih pusing. Ibu lapar? Ya sudah Bu, saya pamit mau beli makanan dulu buat Ibu dan Irma. Kebetulan hari ini pembantu tidak masuk. Sekalian, saya juga mau beli pakaian buat Ibu dan Irma. Saya pamit ya. Iya, iya. Sebentar ya Bu ya. Mari Irma. Mari. Kamu bilang apa sama Andi? Kamu pasti bohongi dia. Sehingga dia begitu baik sama kita. Ibu mau pulang aja, Nak. Ibu nih gimana sih? Ibu masih sakit, kok malah mau pergi? Ibu tuh kayak nggak tahu sama Andi aja. Andi tuh dari dulu emang baik, Bu. Makanya dulu aku mau pacaran sama dia. Nggak tahu aja kenapa dia dulu ninggalin aku. Tapi sekarang aku nggak mau kehilangan dia. Makanya Ibu jangan ngomong apa-apa. Pokoknya aku mau nikah sama dia. Supaya kita berdua itu bisa hidup nyaman selamanya. Bu, Ibu udah bikin makanan kan buat Mas Andi? Udah. Ya udah ntar disiapin lagi. Terus itu pakainya udah? Udah siap. Ya udah. Bu, sini. Ibu aja. Ih. Ibu kan masih sakit. Ibu istirahat aja. Biar kerjanya Irma terusin ya. Ibu kan masih sakit. Kalian gak usah repot-repot ngurus rumah ini. Karena jam 10 biasanya pembantu datang buat bersih-bersih rumah dan masak. Nggak apa-apa, Nak Andi. Andi, kalau ada aku ngapain mesti ada pembantu? Aku juga bisa kok kerjain semuanya. Sekarang kamu banyak berubah ya. Lebih lembut dan sederhana. Sepertinya kamu salah satu wanita yang masuk kriteria aku. Aku harus berusaha menarik perhatian Andi. Supaya dia benar-benar mau menjadikan aku sebagai istrinya. Saya terima nikahnya Irma Aprilia binti Mapilindo dengan mas kawin tersebut tunai. Terima kasih. Sah, Alhamdulillah. Irma? Kok belum tidur, Mas? Dari mana aja kamu? Tiap hari kok pulang malam terus? Gini, Mas. Aku kan ikut kegiatan sosial sama teman-teman aku. Nah, kami itu lagi ngumpulin dana untuk anak-anak panti asuhan. Jadi makanya kita pulang malam. Oh, kalau itu sih nggak apa-apa. Aku senang kalau kamu ngikutin kegiatan sosial. Oh iya, Mas. Temen aku mau jual cincin berliannya loh. Bagus banget.
Harganya cuma 50 juta. Beliin ya, aku pengen cincinnya. Irma, kamu dengar ya. Beberapa hari yang lalu aku sudah belikan kamu kalung berlian yang harganya juga hampir ratusan juta. Sekarang kamu minta lagi. Semenjak kita menikah, sudah banyak pengeluaran yang aku keluarkan untuk beli perhiasan dan juga barang-barang kamu. Aku ini cuma karyawan biasa, cuma manajer keuangan, bukan pemilik perusahaan. Jadi nggak setiap saat aku turutin permintaan kamu. Satu lagi, di kantor banyak banget yang iri dan ingin menjatuhkan aku. Makanya aku hati-hati menjaga keuangan perusahaan. Kamu paham dong? Mas, aku tuh cuma minta uang 50 juta. Kenapa akunya malah diceramahin panjang lebar kayak gini? Mas pasti punya uang 50 juta. Mas ini sebenarnya cinta gak sih sama aku? Bukan begitu, tapi... Udahlah, gak usah banyak alasan. Kalau Mas cinta sama aku, Mas transfer uangnya besok. Tapi kalau enggak, cinta Mas sama aku cuma pura-pura. Oke. Besok aku transfer uangnya. Ini aku lagi on the way ke situ. Jadi dong, aku pasti jadi beli cincin kamu, ya? Ya. Kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas? Nggak kenapa-napa gimana? Muka kamu pucat kayak gitu. Bu! Ibu! Bu! Nah, adik kamu kenapa? Saya nggak apa-apa, Bu. Saya cuma shock. Tiba-tiba saya dipindahkan ke bagian administrasi oleh bos saya. Karena saya dituduh merekayasa laporan keuangan perusahaan. Terus gimana dong? Aku diminta mengembalikan uang perusahaan. Yang aku tanya itu bukan itu, Mas. Aku tanya soal uang 50 juta yang bakalan kamu transfer buat aku untuk beli cincin. Kamu tuh udah janji sama aku juga udah janji sama teman aku. Udah kamu transfer belum? Masya Allah, Nak. Suami kamu itu lagi ada masalah. Kamu kok tega sih minta uang? Ini bukan urusannya. Dia tuh udah janji sama aku, Bu. Kamu ini gimana sih, Mas? Aku tuh udah janji sama teman aku mau beli cincin beliannya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang juga Mas harus transfer aku 50 juta. Ayo Mas. Jangan. Ayo. Enggak, Bu, dia udah janji sama aku. Ayo. Jangan kasih ya suami kamu. Mas, jangan. Nandi, lawan Nandi. Nak, gimana keadaan suami kamu? Hah? Kata dokter, sakit jantungnya Mas Andi parah, Bu. Astagfirullahaladzim. Dan harus dioperasi. Dan sekarang aku lagi bingung. Harus kemana cari uang untuk operasinya Mas Andi. Sedangkan Mas Andi bilang, dia udah gak punya uang lagi. Kamu jual aja perhiasan kamu. Gak mau ah. Bu, aku baru aja ngerasain yang namanya pakai berlian. Masa harus dijual sih? Kamu, astagfirullahaladzim, Nak. Nyawa suami kamu itu lebih berharga dibanding perhiasan kamu itu. Kalau suami kamu sehat kan kamu nanti bisa beli lagi. Tapi kalau suami kamu nggak tertolong, perhiasan ini juga sama. Nggak akan lama, Nak. Pasti akan kamu jual. Karena nggak ada yang biayain kamu lagi.